Apa sih dampak buruk ketika kamu kelebihan energi negatif terhadap rezeki atau finansialmu? Oke, balik lagi bersama saya Elang Prayuda. Di channel ini saya sering bahas tentang konten spiritual, pengembangan diri, dan juga energi healing. Dan bagi kamu yang suka konten-konten tersebut, silakan bisa like, komen, dan subscribe di video ini. Apa sih energi negatif itu? Energi negatif yang saya maksud adalah berupa kumpulan dari mental block, luka batin, trauma, inner child yang negatif, dan juga karma buruk. Ketika seseorang kelebihan energi negatif, maka itu akan berdampak terhadap finansialnya. Nah, apa saja dampak buruk ketika kamu kelebihan energi negatif dari sisi finansialmu? Yang pertama, pikiran dan keyakinanmu jadi melemah atau jadi negatif. Jadi entah bagaimana ceritanya, ketika kamu mungkin lagi sendiri ataupun lagi bersama dengan seseorang, banyak pikiran-pikiran yang ngerecokin atau banyak pikiran-pikiran yang keluar, padahal kamu nggak mikirin itu, atau bisa disebut sebagai overthinking. Dan juga keyakinan yang ada dalam diri kamu itu jadi menurun. Kamu mungkin yang tadinya punya keyakinan yang kuat terhadap rezeki, terhadap finansial, itu jadi melemah. Dan ketika keyakinanmu melemah, apa yang terjadi? Realitas juga mengikuti. Karena keyakinan merupakan pintu awal terwujudnya sebuah realita. Ketika keyakinanmu turun, yang terjadi adalah rezeki kamu juga ikut turun. Pikiran yang negatif dan keyakinan yang negatif tersebut itu biasanya akan membuat kamu mengalami demotivasi atau penurunan motivasi. Kamu juga biasanya sulit untuk mengambil keputusan karena ragu-ragu dan tidak yakin. Kemudian, karena pikiranmu terlalu penuh, terlalu negatif, biasanya secara emosi juga tidak bisa tenang, tidak bisa damai. Nah, ketika perasaanmu seperti itu terus-menerus, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah secara rezeki itu biasanya akan mengalami kemacetan, atau yang tadinya itu harusnya cepat jadi lama. Misalnya begini, kamu harusnya mengambil keputusan cepat pada saat itu. Namun karena kamu pikirannya banyak, keyakinanmu turun, kamu jadi lama mikirnya. Kamu pikirin dulu. Akhirnya kamu setelah mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru diambil keputusan. Itu kan wasting time sekali ya. Kamu membuang-buang waktumu dengan begitu banyak sehingga kamu tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Ketika kamu tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, yang terjadi adalah penundaan rezeki. Misalnya, atau bisa jadi ketika misalnya kamu mau buka usaha atau kamu ada ide bikin sesuatu, berkarya, kamu merasa takut, kamu merasa tidak yakin, banyak pikiran negatif. Itu kan juga membuat kamu jadi tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan rezeki. Nah, rezeki yang dimaksud di sini bisa banyak hal ya, bisa keberuntungan, kemudahan hidup, kemudian materi tentunya atau uang. Nah, ketika kamu tidak punya pikiran yang banyak atau tidak punya pikiran yang negatif terlalu banyak, kemudian keyakinan kamu juga meningkat, terus kamu ada ide untuk mengembangkan apa yang tadi muncul, apa yang tadi kamu pikirkan, maka itu bisa menjadi sebuah hasil yang nantinya kamu nikmati. Karena menurut saya, uang itu adalah hasil dari ide yang kita jual, yang kita kemas dan kita jual. Apapun bisnisnya, itu pasti berawal dari ide dulu. Entah idenya dari mana, yang jelas ketika kamu dapat ide dan kamu lakukan, terus kamu punya value atau nilai di situ, maka itu bisa harganya tinggi atau rendah tergantung dari value tersebut. Jadi bayangkan saja ketika seseorang itu tidak punya keyakinan akan dirinya sendiri, ketika seseorang itu tidak punya pikiran yang jernih, hasilnya apa? Tentu dia akan menunda banyak sekali kesempatan. Nah, kamu bisa baca buku yang judulnya adalah Blink, B-L-I-N-K. Itu karya Malcolm Gladwell. Di situ banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu, bahwa mengambil keputusan dalam waktu 2 detik, 5 detik itu sangat penting sekali dibandingkan kita mengambil keputusan dengan sangat lama karena kita mikirin dulu, menimbang-nimbang dulu. Nah, menurutku orang-orang yang sukses
atau cepat untuk mencapai keberhasilan karena dia punya keberanian, keyakinan, dan pikiran yang jernih. Yang kedua, kualitas hubungan yang menurun. Jadi kelebihan energi negatif dan itu berdampak pada rezekimu, itu salah satunya adalah kualitas hubunganmu dengan orang lain jadi menurun. Kamu banyak overthinking dan pikiran negatif yang masuk ke dalam diri kamu. Itu terlalu banyak. Sehingga apa? Kamu jadi curigaan, kamu gak percaya sama orang, kemudian mungkin respon kamu yang harusnya baik, kamu jadi mendadak jengkel, jadi cepat marah, cepat tersulut, ya, sumbu pendek. Nah, hal itu kan membuat hubunganmu dengan orang jadi berantakan. Apalagi dengan pasangan, dengan keluarga, itu juga bisa berdampak buruk. Ketika hubunganmu dengan klien, dengan relasi itu berantakan, yang terjadi adalah kamu kehilangan rezeki, kamu kehilangan peluang. Karena ada istilah, kalau kamu pengen banyak rezeki, ya kamu memperbanyak silaturahmi atau memperbanyak relasi pertemananmu. Tapi kalau manajemen emosi dan pikiranmu itu berantakan, yang terjadi adalah kamu jadi kehilangan itu semua karena dirimu sendiri, karena pikiranmu sendiri, karena emosimu sendiri, karena responmu sendiri. Jadi jangan salahin atau bertanya, kenapa hidupku begini? Karena apa? Karena dirimu sendiri. Mau sadar atau tidak, ya begitulah faktanya. Kemudian selain merusak hubungan dengan seseorang, ketika kamu punya banyak energi negatif, bisa jadi itu juga pengaruh dari lingkunganmu yang negatif. Jadi kalau lingkunganmu ini banyak negatifnya dari orang-orang toksik, orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka mengomentari orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, itu adalah orang-orang yang punya vibrasi atau energi yang negatif. Nah, ketika kamu misalnya nih bergaul dengan mereka terus-menerus, ya maka kamu juga biasanya akan ikut atau berdampak terhadap rezekimu juga. Kamu perhatiin aja, ketika kamu bergaul dengan orang seperti itu, rezekimu gimana? Ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang positif, yang vibrasinya bagus, yang suka menolong orang, yang suka bahagia, dia happy, membicarakan masa depan yang cerah, yang terjadi adalah biasanya rezeki akan semakin lancar. Kamu bisa perhatikan sendiri dan bisa buktikan sendiri ketika kamu bergaul dengan A dan B, itu mana yang lebih mendukung kamu secara rezeki. Kemudian yang ketiga, energi negatif dapat membuat fokus dan produktivitas kamu jadi menurun. Tentunya hal tersebut membuat rezeki kamu ikut menurun juga. Jadi ketika kamu punya banyak energi negatif, itu akan membuat fokusmu jadi menurun. Kamu ke-distract banyak pikiran. Misalnya kamu mau mengerjakan sesuatu, harusnya kamu fokus, tapi pikiranmu kemana-mana. Kamu teralihkan dengan hal-hal yang lain. Bosen nanti dululah. Jadi kamu kayak merasa tidak sabar, tidak bisa menikmati yang kamu lakukan. Nah, ketika kamu nggak bisa menikmati yang kamu lakukan, yang terjadi adalah kamu jadi tidak maksimal dalam berusaha. Harusnya kamu fokus, kamu enjoy melakukan itu, tapi karena pikiranmu terlalu banyak, emosimu kacau, kamu jadi ke-distract dengan hal tersebut. Dan itu membuat rezekimu jadi menurun. Selain ke-distract, kamu juga biasanya secara kreativitas itu menurun. Nah, balik lagi, uang atau rezeki itu adalah hasil kreativitas atau ide yang kita jual. Nah, kalau kreativitasmu turun, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi kamu jadi nggak bisa mengembangkan bisnismu, kamu nggak bisa mengembangkan karya-karya kamu. Dan tentu kamu nggak bisa menjual itu dengan nilai yang cukup tinggi. Ketika kamu tidak bisa melakukan itu semua, tentu secara rezeki jadinya tersumbat atau mengalami penurunan. Kemudian yang keempat, kesempatan dan keberuntungan yang mulai jarang datang. Seringkali orang yang terjebak dengan energi negatif terlalu banyak, dia mengalami ketidakberuntungan. Jadi dia merasa hidupnya itu sial terus, hidupnya itu susah, sulit untuk mencapai sesuatu kok lama. Hal tersebut biasanya terjadi dan diyakini oleh orang itu karena realitasnya yang memang seperti itu. Ketika dia berusaha selalu gagal, ketika dia melakukan sesuatu selalu ada saja halangannya. Nah, ketika memang seperti itu, maka kamu perlu memperbaiki diri. Kamu perlu untuk meningkatkan diri sehingga realitas kamu berubah
menjadi lebih baik. Nah, kalau kamu pengen tahu caranya, kamu bisa ikut di kelas private coaching Hypnoseduction yang aku adakan selama 2 hari. Linknya ada di deskripsi. Kemudian secara vibrasi energimu juga akhirnya menurun. Ketika kamu kelebihan energi negatif, vibrasimu yang tadinya mungkin bagus jadi mengalami penurunan dan kacau. Ketika vibrasi energimu, frekuensimu jadi kacau, rezeki jadi susah untuk masuk, untuk datang dalam diri kamu. Bayangin saja, ketika kamu misalnya melihat bunga yang ada di taman, kamu pasti akan melihat banyak kupu-kupu, serangga yang ada di situ. Nah, karena apa? Karena mereka memancarkan frekuensi vibrasi yang membuat serangga itu datang menghinggapi bunga tersebut. Tapi ada juga kotoran yang dimana dihinggapi serangga-serangga yang menyukai kotoran. Nah, di sini kamu inginnya dihinggapi apa? Dihinggapi kesialan atau dihinggapi rezeki dan keberuntungan? Kalau kamu pengen dihinggapi kesialan, ya maka pertahankan vibrasi, energi, dan frekuensimu di keadaan atau kondisi yang seperti sekarang, atau mungkin dalam kondisi yang negatif. Tapi kalau kamu pengennya yang positif, yang rezekinya banyak, kemudahan, keberuntungan, maka perlu dibenahi dan kamu perlu melatih diri kamu sehingga kamu punya vibrasi dan energi yang lebih baik. Ketika kamu punya energi dan vibrasi yang lebih baik, tentu hal-hal yang seperti tadi, keberuntungan, rezeki, dan peluang itu lebih mudah untuk kamu dapatkan. Jadi itu adalah keempat hal yang perlu kamu perhatikan sehingga kamu jadi punya kesadaran, kamu punya pemahaman bahwa ketika rezekimu itu sedang menurun, bisa jadi pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu itu ada yang salah. Dan ketika kamu mulai menyadari hal itu dan kamu mulai memperbaiki hal tersebut, maka akan ada perubahan atau peningkatan. Karena ketika rezeki kita menurun, biasanya diri kita melakukan hal yang salah. Ketika kita melakukan hal yang benar, yang sesuai, pasti akan mencapai kemudahan, keberuntungan, dan keberlimpahan. Sama seperti halnya pohon. Ketika pohon pinus itu ditanam di pegunungan, dia akan tumbuh subur, akan sangat bermanfaat bagi lingkungannya. Ketika pohon kelapa ditanam di pantai, dia juga akan mendapatkan manfaat yang lebih di situ, dan dia juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Begitupun manusia, ketika ditempatkan di tempat yang salah dengan pola pikir, mentalitas, energi yang salah, ya maka dia juga akan menjadi orang yang salah, orang yang tidak berkembang, orang yang tidak mencapai kesuksesan. Tapi kalau kita berada di tempat yang tepat, kita akan mengalami kemudahan, pikiran yang tepat, mental yang tepat, kemudian nafas yang tepat, dan juga tindakan yang tepat. Yang terjadi, kita lebih bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Setidaknya bagi diri sendiri, kita mengalami perubahan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you the next video.